Setelah beberapa waktu yang lalu, Pichel membahas trio speaker dari brand LAD dengan ukuran menengah. Kali ini Pichel akan review lagi nih, trio portable speaker dari brand yang sama, tapi dengan ukuran yang lebih imut-imut. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Seperti yang sudah teman-teman dengar di opening tadi, bahwa kali ini Pichel akan kembali mereview trio speaker dari brand LAD dengan ukuran yang lebih kecil, atau yang biasa kita sebut sebagai desktop speaker. Dari segi penamaan, meskipun ketiga speaker ini tuh masih menggunakan tipe LAD-LD, tapi untuk trio speaker yang Pichel review kali ini tuh hanya menggunakan kode angka, yaitu LD058, LD108, dan LD185. Ribet juga nih kalau nyebut angka begini. Enakan kemarin kan kayak pakai nama gitu, Linda gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Seperti biasa, Pichel akan bahas mulai dari unboxing, desain, dan build quality, sound test, dan juga fitur yang ada pada trio desktop speaker ini. So, let's get it on! Pichel akan mulai dari unboxing dan penampakan produk-produk dari trio desktop speaker ini ya. Secara DNA, kotak kemasan pada trio speaker ini tuh sama persis dengan pendahulunya yang sudah pernah Pichel review. Terdapat dua warna dominan pada kotak kemasannya, yaitu orange dan juga silver, dan layout yang digunakan juga sama banget. Jadi Pichel akan bahas secara universal aja. Pada sisi depan terdapat logo LAD pada sisi kiri atas, kemudian foto penampakan produknya, kode produk, dan fitur unggulannya, serta tulisan speaker yang dicetak besar, mungkin buat buyer yang suka nggak nyadar kalau memang mereka beli speaker kali ya. Dan di sisi bawah terdapat simbol-simbol yang menunjukkan kompatibilitas speaker-speaker ini. Jadi ada beberapa device yang memang bisa dihubungkan. Pada sisi kiri terdapat kembali tulisan speaker yang dicetak lebih besar, kode seri speaker, dan tabel spesifikasi trio speaker ini, yang sama persis untuk ketiganya. Beralih ke tampilan sisi belakang, di mana ini sama juga dengan bagian depan, tapi bedanya penampakan produknya ini menunjukkan varian lain dari seri speaker tersebut. Sisi kanan nggak jauh berbeda dengan yang kiri, hanya bedanya pada bagian bawah alih-alih berisi tabel spesifikasi, diganti dengan keterangan varian yang ada dalam box, sistem requirement, dan nomor registrasi produknya. Di sisi bawah polos saja dan hanya ada sisi atas dengan logo LAD besar dengan latar belakang berwarna silver ataupun abu-abu. Lanjut ke isi paket penjualannya, isi kotak ketiga speaker ini tuh sama persis. Hanya berisi unit speakernya yang dibungkus plastik doff dan selembar kertas garansi. Jadi nggak ada bubble wrap ataupun styrofoam gitu untuk proteksinya. Memang gimana ya, agak riskan secara packaging, tapi kalau dari sisi kebersihan bagus juga sih. Jadi nggak bikin banyak sampah gitu. Mantap, go green! Sekarang mari kita bicarakan desain masing-masing speaker ini. Kita mulai dari yang paling slim, yaitu LAD LD058, di mana desktop speaker ini tuh berbentuk semi kapsul dengan bentuk yang terlihat futuristik. Speaker ini hadir dalam dua varian, yaitu merah hitam dan juga biru hitam. Dan varian yang Pichel review kali ini tuh yang berwarna biru hitam. Teman-teman bisa lihat di ujung sana. Body speaker ini menggunakan material plastik yang cukup tebal dengan dua jenis finish, yaitu glossy finish pada permukaan warna hitam dan doff pada permukaan warna biru dengan logo LAD tercetak di bawah lubang speakernya. Dan speaker ini juga dilengkapi dengan pad karet pada bagian bawahnya, jadi nggak mudah bergeser kalau ditaruh di permukaan yang cukup licin. Sementara dimensinya sendiri adalah 6,6 x 6,9 cm dengan tinggi 18 cm dan bobot total 395 gram. Lanjut ke model selanjutnya, yaitu LAD LD185. Speaker yang pendek ini tuh dan bentuknya juga lebih umum, di mana ini tuh memiliki desain ngotak pada sisi bagian depan dan melengkung pada sisi belakangnya. Selanjutnya untuk seri LD185 ini juga hadir dengan dua varian warna, yaitu biru hitam dan juga merah hitam. Dan varian yang Pichel review ini tuh yang merah hitam. Teman-teman bisa lihat juga di tengah ini. Material body speaker ini terbuat dari bahan plastik dengan dua jenis finish juga, yaitu glossy pada permukaan warna merah dan doff pada permukaan warna hitam. Dan ada juga logo LAD di bagian bawah lubang speakernya. Dan uniknya, desktop speaker ini tuh memiliki LED RGB yang akan menyala sesuai dengan lagu yang sedang kita mainkan. Tapi sayangnya nggak ada menu ataupun tombol untuk mengatur LED-nya ini. Dan kalau secara dimensi, speaker ini memiliki ukuran 9 x 8,7 cm dengan tinggi 14 cm dan bobot total 526 gram. Kemudian yang terakhir adalah LAD LD108. Di mana desktop speaker ini adalah yang paling bongsor dan yang terlihat lebih mewah dibandingkan dengan dua speaker lainnya.
Material body speaker ini tuh terbuat dari dua material, yaitu kayu yang dilapis dengan stiker dengan motif wood grain, bentuk-bentuk guratan-guratan ala-ala kayu gitulah di sisi-sisinya. Speaker ini hanya memiliki satu varian warna saja, dan tampilannya ini tuh ngotak banget dengan sudut-sudut yang tegas. Desktop speaker ini tuh memiliki dimensi 9,4 dikali 12,3 cm dengan tinggi 14,5 cm dan dengan bobot total 792 gram. Sekarang kita bahas dari sisi audionya. Di atas kertas, ketiga desktop speaker ini tuh memiliki spesifikasi yang sama, yaitu output speaker dengan daya masing-masing 3 watt dan sensitivity-nya sebesar 500 mV. Ada juga frekuensi respons yang mulai dari 20 Hz hingga 18 kHz dan juga SNR ataupun signal to noise ratio sebesar 65 dB, isolated rate di bawah 45 dB dan impedance sebesar 4 ohm. Dan unit speaker drivernya ini sendiri itu sama-sama ukurannya, yaitu 52 mm atau 5,2 cm. Dan meskipun ketiga desktop speaker ini tuh secara spesifikasi sama, ternyata trio speaker ini tuh memiliki karakteristik dan juga jenis suara yang berbeda. Tapi meskipun begitu, suara yang dihasilkan trio desktop speaker ini tuh sama-sama kenceng. Apalagi buat kamar kos-kosan gitu ya, ukuran yang kayak cuma 5x5 meter ataupun lebih kecil, itu pasti bakal bikin rusuh banget. Trio desktop speaker ini tuh dilengkapi dengan volume rocker pada kabelnya, jadi kita bisa mengubah level volumenya langsung di speakernya. Dan kita coba tes audio ketiga desktop speaker ini dengan volume 100%, dan suara yang dihasilkan desktop speaker ini tuh kenceng banget, tapi sayangnya kualitasnya langsung menurun dan kurang enak untuk didengar. Jadi demi kualitas suara yang bersahabat dengan telinga, maka volumenya Pichel turunkan hingga 50%. Maka untuk speaker LAD LD058 dapat menghasilkan suara rata-rata 84,6 dB dengan maksimal 89,4 dB. Dan untuk speaker LAD LD185 dapat menghasilkan suara rata-rata 92,6 dB dengan maksimal 98,0 dB. Dan yang terakhir untuk speaker LAD LD108 dapat menghasilkan suara rata-rata 89,6 dB dengan maksimal 95,9 dB. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil audio dari ketiga speaker LAD LD desktop speaker ini. Trio desktop speaker ini tuh sebenarnya berjenis active speaker. Artinya bahwa ketiga desktop speaker ini tuh harus terhubung kepada arus listrik agar bisa bekerja. Untuk itu, masing-masing desktop speaker ini tuh selain dilengkapi dengan kabel audio 3,5 mm sebagai konektor audionya, ini tuh juga dilengkapi dengan konektor USB Type-A 2.0 sebagai sumber dayanya. Dan tegangan listrik yang disupport sendiri tuh adalah konektor ini hingga 9 volt. Jadi kalau misalnya teman-teman nyolok speaker ini ke laptop gitu ya, harusnya tuh kita akan mengorbankan satu port USB-nya sebagai power untuk desktop ini. Sementara untuk fitur-fitur seperti contohnya port mikrofon, port aux, FM radio, ataupun Bluetooth connection itu tuh pada absen semua pada desktop speaker ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, trio speaker imut-imut dari LAD ini adalah device yang cocok banget buat teman-teman yang memang sekalian lagi cari butuh speaker tapi nggak pengen yang makan tempat ataupun yang gede-gede gitu ya. Jujur aja, hasil pengetesan ketiga desktop speaker ini tuh bener-bener di luar ekspektasi Pichel. Bentuk bodi yang mungil ternyata menyimpan kualitas audio yang Pichel bisa bilang ya cukup-cukup makan lah. Seperti yang sudah Pichel bahas sebelumnya, bahwa masing-masing desktop speaker ini tuh memiliki karakteristik suaranya masing-masing. Kalau teman-teman senang dengan jenis suara yang lantang, silahkan pilih si merah yaitu LD185. Suaranya itu yang paling kencang dari ketiga speaker ini. Tapi kualitasnya beda-beda tipis dengan speaker laptop yang Pichel sering review. Terus kalau misalnya teman-teman suka yang estetik dan agak nyeni gitu, ya silahkan pilih si versi kayu yaitu LD108. Tapi kalau buat Pichel sih ya, suaranya masih agak mendem gitu karakteristiknya. Mungkin karena memang bahan kayu yang digunakan jadi suaranya tuh terserap ke bodinya. Tapi kalau teman-teman suka suara yang balance gitu antara bass dan juga treble,
silahkan pilih gacoan Pichel si biru LD058. Meskipun hasil tes speakernya ini yang paling pelan, tapi kualitas suara speaker ini tuh yang paling oke lah menurut Pichel. Ketiga desktop speaker ini tuh bisa teman-teman cari di online shop di Indonesia ataupun toko-toko yang menjual aksesoris komputer. Dan untuk LAD LD058 speaker ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 75 hingga 90 ribuan. Sementara untuk LAD LD185 dibanderol dengan harga mulai dari 90 ribuan hingga 100 ribuan. Dan yang terakhir, LAD LD108, speaker itu dibanderol dari harga 120 hingga 200 ribuan. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan trio speaker desktop dari LAD. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, buat teman-teman sekalian yang mungkin suka game, konsol, ataupun retro game begitu, bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, ala-ala vlog begitu, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Langsung lah, selamatin lah yang gacoan lah. Dah, yuk, bungkus, bungkus!